lagi menggambar. Jadi kayak belakangan tuh lagi nggak bisa menggambar serius, end up bikin flash tato gitu loh. Jadi ya udah. Sekarang pun aku lagi kabur dari rumah, lagi mengkeb, bersembunyi. Ntar ya, ntar aku ngobrol, sabar lu, sabar. Jangan gak tinggal tuh tok, cing.
Oke, udah jadi satu. Betul gak sih? Jadi kayak I wanna tell a story about yesterday. Jadi kemarin itu kan melalui ke rumah Dewa Purwito di Poh Gading, tahu Kesiman, nggak tahu Poh Denpasar. Turns out Dewa Purwito ini kenal sama bapak karena istrinya itu sempat dimpu sama bapak waktu kecil, kayak gitu-gitulah. Long story short, aku cukup adore dengan sosok Dewa Purwito ini karena dia bagian atau penggerak salah satu komunitas di Bali, komunitas seni rupa, seni kontemporer, I guess, namanya Gurat Institute. Mereka juga bikin banyak buku perihal bagaimana relevansi seni hari ini, seni tradisional Bali hari ini. Nah, terus in a way kayak ini yang jadi salah satu role model mungkin ya untukku sendiri, karena kayak melihat apa yang di sosial media gitu dulu. Karena biasa sosial media lu kan Dewa ini bisa berkomunitas, 1, 2, berkesenian secara tradisional dan modern, 3, menjadi bagian dari masyarakat desa. Kayak setauku dia juga perjuru desa kayak gitu-gitu. 4, ngajar sebagai dosen desain di IDB, and so on gitu. Kayak ada model manusia yang seperti ini di Bali yang ternyata kenal dan masih satu lingkaran gitu, yang ternyata juga banyak mutual gitu. Kayak kemarin aku melalui ke tempatnya Gilang tuh kenal sama Dewa Purwito, terus ketemu sama orang-orang Sojangga di PPP. Sojangga tuh satu art institute di Malaysia, tapi isinya orang Korea gitu. Kenal juga sama Gilang dan juga Dewa Purwito dan juga Kak Desa Cahya. Sejujurnya aku cukup menikmati ketika pembicaraan bersama mereka. Setelah bapak pulang, jadi kan awalnya tuh bapak jadi aku sengaja naik motor terpisah supaya bisa pulang belakangan karena pengen mampir ke tempat Gilang gitu kan. Jadi ke tempat Dewa Purwito tuh sama bapak dulu, sama bapak, sama ibu, sama adik-adik. Ngobrol kan bla 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 sampai jam 12, mungkin dari jam 10-an. Ya udah keluarga aku pulang, aku masih di sana sampai jam 3. Baru ngobrol tuh. Ngobrol beneran yang pengen aku ngobrol. Kayak the form of conversation that I want to have with them. Ngobrol kan. Oke, banyak insight, kayak banyak hal yang ternyata Dewa Purwito mungkin kurang mengerti atau gimana, tapi dia memberikan insight perihal beberapa orang yang mungkin bisa aku belajar ke mereka dengan beberapa catatan. Kayak misalkan kamu kalau pengen belajar ini ke orang ini, tapi untuk menghadapi orang ini kamu harus seperti ini, kayak gitu. Oke. Terus in a way sedikit lebih clear dengan apa yang ingin kulakukan secara interface, secara garis besar. Begitu juga ketika ngobrol sama Gilang gitu kan.
Kayak cukup senang perjalanan kemarin. Sempat sedih dikit karena mungkin orang rumah tuh nganggap aku keluar melalui bersenang-senang gitu, tapi ternyata sebenarnya aku tuh kabur dari suasana rumah yang in a way cukup membelengguku mungkin. Nggak tahu apa yang membelenggu, nggak bisa jelasin, tapi ya aku merasa ketika di rumah tidak cukup bergerak dengan bebas, berpikir dengan bebas, dan kayak ketika di rumah pun ternyata aku padahal nggak ngapa-ngapain tapi energiku habis. Interaksi sama keluarga juga aku jadi lebih sedikit, aku jadi lebih diem dibandingkan sebelumnya. Anyway, ini setelah 1,5 tahun aku baru pulang lagi kayak gitu. Tapi beda sih POV-nya ya, maksudnya kayak ya walaupun beda POV, kayak kasih aja aku seneng dikit gitu loh. Melalui perjalananku aku menemukan bahwa kayak okay, I want to be an artist, but I'm aware that be an artist itself, it's so hardcore way of life, baik secara mental, secara sosial, secara ekonomi. That's why I don't want to live from my art, but I want to make my art live. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu. Kayak I want to have something else yang aku lakukan for the sake of money, economy, sanity. Baru kemudian aku menghidupkan apa yang aku kerjakan kayak gitu. Karena kayak aku juga sadar bahwa konsekuensi dari melakukan apapun yang aku inginkan, salah satu konsekuensinya adalah aku juga harus sadar dan terima kalau misalkan banyak orang yang gak suka. Kalau ngomongin uang, aku mungkin akan mendapat uang lebih sedikit daripada effort yang aku keluarkan kayak gitu and so on. Okay, I'm aware of that. Dan sekarang aku sedang berusaha untuk mencari titik tengah itu. Bukan titik tengah sih, kayak okay, aku udah mau lulus, and what should I do now to pay my own life. Meanwhile, I'm also working on my artist life. It's a tough journey, I guess. Oke, terus kayak kemarin tuh aku excited pulang, kayak aku ketemu ini, aku ketemu itu, aku jalan-jalan, aku ngobrol sama ini sama itu, ngobrol tentang ini, perihal ini, A, B, C, D, E sampai Z, aku ceritain di rumah. Dan respon mereka kayak, oke, kamu lihat nih kemarin tuh gitu, kayak kamu nggak tahu ibunya Dewo tuh sedih ngelihat anaknya kayak gini. Kayak langsung dihancurin gitu loh my excitement to live. Okay, I'm being dramatic now, but it is what it is. Kayak okay, the parents sedih tapi tetap jalan, and I see Beli Dewa sama Kak Desa happy with their life. They can make money of it, enough money to live, nggak berlebih, kadang pas-pasan, tapi they have enough. Anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah, and they still have life other than their family. Kayak sebagai seorang manusia punya kehidupan lain selain urusan domestik rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. And it's kind of menyenangkan, I guess. Struggle-nya banyak dan susah, but they're going to make it. So do I.
Cuman sekarang aku lagi pengen ngeluh aja karena kayak kemarin tuh oke, bukan I found sih, kayak oke, mulai ketemu celahnya. Aku mau apa, caranya belum tahu gimana, tapi kayak at least I have the clue. And all the excitement of this tiba-tiba dihancurin sampai rumah. Kinda sad. Kayak nggak tahu, aku berencana padahal mau bikin skripsi di rumah, tapi energiku habis banget. Like I don't have the energy to do anything, even more exhausted daripada ketika aku di BSD. Di BSD aku capek, tapi at least I can do something else. But here, untuk sekarang enggak sih kayaknya. Capek. Kayak ada hidden pressure yang I don't know what, but it's a big pressure. Nggak tahu dari mana. Tapi ketika aku di sini, di Nongan, and it's hard for me to cope with this. I mean, kayak this is the first time I go home after a long time, and also this is the first time I go home dengan keadaan mental breakdown, dengan exhausted mentally, and it's really tough. Mulai menyadari bahwa kayak apa yang orang tua aku mau itu mulai, atau mungkin sama sebenarnya yang mereka mau, cuman kayak in the process to get it berbeda dengan apa yang mereka bayangkan dan apa yang aku ingin lakukan. Ya, mungkin goalsnya sama, kayak pengen aku hidup nyaman, and I'm happy with that. I'm also okay with that, but the process, I guess, it's quite different. Like the people, the environment I live, the environment I grow, I do my process, it's quite different from what my parents expect from me. Like from all the conversation that I had with my parents, deep down I still see that they really want me to jadi PNS atau climbing corporate ladder. Ya mungkin untuk 10 tahun aku tidak menutup kemungkinan untuk itu. PNS sudah menutup. Tapi corporate ladder kayak mungkin for the first 10 years from now enggak dulu gitu loh. But I don't know nanti kayak gimana, but I'm still finding my way of living and how to compromise all the things with my parents. It's tough, man. Udah mau pulang, mau tidur ya, capek. Lelah. Bye.